Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata ya, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, seperti biasa masih dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini kita masih mengangkat topik dari haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan gitu ya, menjadi topik yang masih cukup hangat untuk kita ungkap, dan saya akan mewawancarai guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas. Beliau adalah Prof. Rake Suwardana. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya? Sehat, semangat. Tadi saya dengar Prof juga ikut terlibat ya, Prof, ya, dalam proses konsep perancangan ini ya, diajak juga. Ya, tapi diajak gimana juga. Prof menanggapi itu, Prof, tentang Pertama saya jawab, saya diajak beberapa kali, ya. diajak tidak 3 kali, 4 kali itu untuk menyusun konsep itu, meskipun itu sudah ada draft awalnya. Ada draft awalnya, Prof? Ada draft awalnya, saya memberikan masukan-masukan, dan masukan itu juga ada dalam konsep draft itu yang dilontarkan oleh Pak Gubernur pada saat pidato seminar yang lalu. Oke, pada intinya sekali adalah sebenarnya itu kita untuk menyelamatkan Bali secara umum. Karena kita tahu bahwa Bali ini bukan hanya ekonomi, budaya, adat yang lainnya juga. Kita juga tahu bahwa Bali ini di dunia internasional malah lebih kenal Bali pada Indonesia. Betul. Itu juga harus diselamatkan. Itu konsep pemikiran awalnya. Dan itu dasar dari mana? Dari lontaran pemikiran untuk pedulinya Bu Megawati terhadap Bali. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa. Kalau misalnya Prof melihat, kan ada juga statementnya Bu Megawati mengatakan saya yang seperempat darahnya saya sudah sangat khawatir gitu ya, dan peduli dengan Bali yang saat ini. Nah, gimana Prof menanggapi komentar dari Bu Megawati seperti itu, Prof? Ya, saya kira sangat positif karena ada yang sudah peduli, apalagi ini seorang tokoh yang sangat besar kan begitu. Memang kalau kita tidak ada yang seperti itu mungkin agak kita kebablasan Bali ini. Salah satu contoh misalnya, bagaimana Bu Megawati berpikir jangan sampai ada alih fungsi lahan lagi, dan itu yang terjadi masif sekali sekarang ini. Nah, padahal Bali ini budaya itu didasari oleh pertanian kan, budaya Bali itu termasuk juga agamanya agraris kan. Kalau sampai itu hilang ya semuanya akan hilang, dan itu sudah jadi konsennya Bu Mega, dan tentunya yang lain harus juga seperti itu. Ya. Melarang jangan sampai ada konversi lahan lagi, sama stop izin hotel gitu ya, Prof ya. Nah, gimana gitu kalau melihat hotel? Nah, kalau itu kan wacana dari dulu itu, ya, ada moratorium hotel, tapi itu di tingkat tataran wacana. Sementara di izinnya itu ada di tingkat 2 kabupaten kota. Dan kita tahu bahwa itu merupakan sumber juga pendapatan bagi kabupaten kota, sehingga tidak terkontrol. Kita lihat bagaimana jumlah kamar yang sekarang ini lebih dari 150.000 kamar. Nah, itu sekarang sedang dalam tahap pemulihan, tapi belum normal amat. Oke. Jadi itu memang juga menjadi konsen yang masuk akal juga ya, Prof? Masuk akal juga, karena itu banyak sekali fungsi lahan itu dihabiskan. Kalaupun itu pembangunan hotel itu di tempat-tempat yang tidak produktif seperti bukit dan lain sebagainya, mungkin bukit yang kering kerontang, oke lah jadi misalnya. Tapi kan itu tebing, pegunungan, dibangun villa, itu yang sangat berbahaya bagi kita. Oke, Prof, kalau dari kajiannya Prof sebagai seorang guru besar di bidang ekonomi, Prof ya, kalau kita bisa tentang bagaimana merancang konsep 100 tahun ke depan gitu, ekonomi yang kita bicara hari ini, Prof ya, hari ini mungkin setahun 2 tahun, tapi 100 tahun lagi gitu, ekonomi pariwisata gimana kita merancang biar ini valid gitu? Ya, ini semacam blueprint cita-cita kan, visi kan, boleh-boleh saja. Sebenarnya yang wajar biasanya kan perencanaan 1 tahun, perencanaan 5 tahun, perencanaan setelah itu ada 25 tahun maksimal. Tapi ini kalau blueprint 100 tahun tentu pemikiran jauh ke depan. Meskipun dalam pelaksanaannya jangankan yang 100 tahun, yang setahun depan aja sudah agak sulit ketar-ketir untuk dilaksanakan secara baik. Tapi ini penting. Penting sebagai dasar bahwa kita itu ada punya pemikiran bahwa di masa depan akan seperti apa. Karena banyak variabel akan mempengaruhi, tapi nggak apa-apa. Tapi sudah paling tidak berpikir bahwa sekarang ini kita harus selamatkan, terutama Bali. Konsepnya Pak Gubernur tentang Sadkerti, misalkan penyelamatan dari segala segi, dari 6 unsur itu kan, dan juga ya karena kita dulu ini sangat tergantung dari satu sumber dalam 10 atau 15 tahun terakhir lah, boleh dikatakan pariwisata itu mendominasi. Kalau lihat dari distribusi perekonomian Bali
68% dari sektor tersier jasa, di mana 52% dari pariwisata. Kita buktikan, terbukti kan, ketika ada orang mobilitas terbatas dengan adanya pandemi ya ambruk. Nah, itu yang terpikirkan juga ketika turunan dari pemikirannya Bu Mega ini dengan ekonomi Kreatif Bali yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Jadi oke lah kalau kita bicara tentang 100 tahun lagi itu dalam bentuk visi ya. Nanti ada roadmap-nya ya. Ya, tentu ada timeline. Ada timeline juga ya. Timeline-nya, tahapan-tahapannya, dan itu kami sarankan juga pada saat di beberapa pertemuan yang lalu lah, di pertemuan kedua. Prof menawarkan apa? Ada yang menawarkan dari tim-tim memberikan masukan, ada timeline 25 tahun pertama, 2002, 2025 pertama dibagi lagi tahapan-tahapannya. Tentu yang realistis. Karena kalau kita bicara 100 tahun ya agak panjang juga, tapi untuk menyelamatkan Bali penting karena sudah dihitung jumlah penduduk itu sekitar 9 sampai 11 jutaan kan di tahun 2001 2025. Tapi itu kan bukan bisa jadi lebih besar lagi. Dan itu kan hanya di tataran kalau dalam ekonomi namanya secara linearnya, hitungan persentase peningkatan. Tapi belum tentu seperti itu, bisa jadi lebih banyak atau bisa jadi lebih sedikit gitu. Jadi mengacu pada data-data yang ada sekarang dengan perhitungan-perhitungan teoritis ya katanya. Ya, itu sudah berdasarkan teoritis ya Prof. Ya, teoritis karena linear pakai linear gitu. Linear. Kalau kita bicara tentang ekonomi mungkin ya Prof, mungkin konsepnya di ekonomi. Prof, 100 tahun lagi ekonomi Bali itu apakah memang dirancang dalam pembahasan itu masih akan tergantung dari sektor pariwisata atau ya memang sudah diwacanakan dari sekarang tergantung juga itu dari itu yang terpikirkan atau terkonsep di sana agar tidak lagi tergantung total dari sektor pariwisata. Pariwisata itu malah urutan ke-6 di konsepnya Pak Gubernur sebagai bonus. Tapi saya katakan ketika memberikan masukan, ya bonus ini yang paling banyak sekarang ini. Nah, tentunya kalau bonus yang paling banyak, maka sektor yang lain itu harus diutamakan untuk memberikan penganggaran dibiayai di sana. Budgetnya harus peduli di sana. Misalnya nomor 1 adalah pertanian. Kita lihat di APBD, sudahkah APBD itu pro terhadap pertanian? Ya kan itu. Sudahkah yang kedua branding Bali? Sudahkah branding Bali budgetnya pro terhadap branding Bali? Dari sektor pariwisata yang merupakan bonus ini kan pendapatannya dari sektor pariwisata. Kalau kita lihat pendapatan provinsi itu dari PHR, bukan dari PHR, dari pajak kendaraan dan motor. Tentu karena ada pertumbuhan ekonomi, orang banyak beli motor, orang banyak beli mobil, sehingga dia bayar pajak, pajaknya masuk provinsi, kan gitu. Kalau kabupaten kota itu dari PHR, karena ada tamu datang, dia bayar, makan di restoran, dapat 10% dan lain sebagainya. Nah itu kan memberikan sumbangan kepada pemerintah, lalu distribusikan agar menjaga yang tadi itu, yang utama tadi, pertanian, branding Bali, UKM, IKM, dari bonus ini. Dari yang banyak ini, kan gitu yang harus konsepnya. Memang dia akan tetap besar, tapi dari sana itu memberikan kontribusi kepada yang tadi itu yang 1, 2, 3, 4, 5 program unggulannya itu. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana agar tidak hanya wacana saja, misalnya kita akan beralih dari pariwisata ke sektor pertanian, tapi sektor pertaniannya sementara budgetnya kecil. Budgetnya kecil gitu. Nah itu yang harusnya dipikirkan. Karena saya lihat bukan mengkritik, memang katanya tidak lebih dari 2,5% berapa itu, benar apa tidak di APBD kita. Harusnya kan lebih besar karena dia menjaga. Kalau pariwisata Bali ini dari budaya, agama dan budaya, budaya agama itu dari agraris itu, semuanya kan kayak acara-acara agama kita sebenarnya agama agraris itu kan, agraris dari semua dari sana, pelaksanaan yang hodalan yang berhari-hari itu kan semua dari budaya agraris, bukan dari budaya industri. Misalnya contoh, orang bertani itu kan pagi mungkin ke sawah, setelah itu dia kebiasaannya itu menjalankan agama secara budaya itu. Coba orang industri kerja pagi malam pulang, nggak mungkin akan melakukan pekerjaan atau aktivitas secara budaya. Ya, apalagi kerja di perbankan nggak mungkin bisa. Nah itu contoh-contoh. Berarti ini berkaitan juga nanti ke depannya dengan politik anggaran juga ya Prof ya. Kalau kita bicara tentang 100 tahun ke depan, mulailah kalau memang dirancang dari sekarang sudah mulai ada kebijakan politik anggaran yang mengarahkan kepada bagaimana sektor pertanian mendapatkan porsi yang semestinya gitu. Iya, semestinya sektor pertanian. Kalau misalkan dia menjadi prioritas utama, berapa persen dari APBD itu yang pro budgetnya ke sana, kan itu bisa lihat di sana. Lalu berikutnya di branding Bali yang kedua, lalu UKM dan lain sebagainya. Kan itu harus juga dilihat dari sisi budget.
Oke, kalau kita baca tadi visi misi ya, nanti akan diterjemahkan menjadi 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, ya kita kan jujur aja Prof, usia kita kan nggak panjang gitu Ya. ya. Nah, bagaimana menjaga kelangsungan ini? Kira-kira kalau Prof melihatnya tidakkah terlalu optimis kalau kita bicara 100 tahun lagi? Oke, kan ada rencana buat perda itu kan. Kecuali Oh, jadi dibuat kapan? perdanya. Jadi kan peraturan regulasi. Kalau enggak itu kan enggak berarti kan. Jadi ini adalah rencananya menurut yang saya ikuti adalah dibuatkan perda. Perda itu tentu bahkan ada landasan hukumnya kan. Sebagai landasan hukum kan harus dilakukan. Kecuali diubah di kemudian hari. Dan itu diharapkan kalau mendengar dari berbagai pernyataan Bapak Gubernur agar juga dipakai sebagai patokan oleh tingkat bawahnya kabupaten kota. Misalkan contoh menjaga alus fungsi lahan. Kan itu biasanya di tingkat 2 itu kan. Nah, itu harus dijaga kan itu contohnya. Pelaksanaan upacara keagamaan yang ada tumpak itu kan juga bukan turunan dari sana. Kalau tidak dilaksanakan oleh pemerintahan bawahnya atau juga masyarakat di bawahnya kan tidak ada gunanya. Hanya wacana di tataran atas saja atau ada tataran wacana saja. Oke, kalau begitu misalnya kalau kita bicara ini sebagai sebuah konsep, oke lah, karena konsep kan bisa ditulis ya Prof. Ya. Tapi yang jadi tantangan ke depannya adalah implementasinya. Implementasi itu bukan yang hal terberat. Kita bisa bicara ideal, das solen, das scene-nya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kenyataannya bagaimana. Itu yang terjadi dalam ini. Contoh misalkan beberapa pejabat mengatakan jangan jual tanah alih fungsi lahan stop, tapi pelaksanaannya ketika hedonisme ini merasuk kemana-mana, keuntungan dilihat sebesar-besarnya, harga tanah yang dulu 20 juta menjadi 300 juta bahkan 500 juta, enggak mungkin, agak sulit itu. Kecuali memang ada aturan. Aturan di Sadat misalkan, tidak boleh jual beli misalkan, atau hanya boleh menyewakan. Mungkin itu akan lebih baik lagi. Misalkan di Sadat kan kita ketat di Sadatnya. Dibuat payung seperti itu, tidak boleh menjual belikan, atau kalau harus sewa. Kalau orang jual beli harus masuk dari adat sana aja, pasti akan sedikit mengerim semuanya ini. Kalau sekarang kan bebas, blas itu. Apalagi dengar dari penjelasan Bapak Gubernur yang nomini itu kan, orang Indonesia, orang Bali yang apalagi pakai istri kawin dengan orang lokal sehingga bisa memudahkan untuk pembelian menguasai lahan. Itu yang terjadi dalam kenyataannya. Jadi agak implementasinya ini agak ya itu intinya implementasi akan jadi tantangan yang berat, tantangan yang sangat berat. Nah, komitmen di sini. Nah, kalau politiknya seperti sekarang saya kurang tahu. Nah, biaya politik sangat tinggi. Nah, di mana biaya itu harus kembali ya seperti itu. Penyimpangan dari yang tatanan ideal ke dalam ketatanan. Tapi memang tidak, kita harus akui ini sebagai suatu hal yang positif dalam pengertian bahwa ketika Bu Megawati menyampaikan, Bali ini berubah. Kita harus jaga ini Bali jangan sampai berubahnya terlalu drastis, Balinya hilang ya dengan konsep 100 tahun. Ya. Ini harus dihargai ya Prof. Ya, dihargai luar biasa. Dan upaya Pak Gubernur juga harus dihargai itu. Lontaran kekhawatiran dari Bu Mega itu yang peduli terhadap Bali lalu diterjemahkan oleh Bapak Gubernur yang buat konsepnya untuk 100 tahun ini tentu kita hargai. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Paling tidak sudah ada rim lah, paling tidak dengan adanya orang yang biasa selama ini mengeksploitasi alam Bali, berpikir sekarang ulang. Nah, seperti itu. Dan tentu nanti turunnya pasti ada. Apakah di Sadat akan melaksanakannya, kan itu di Sadat karena apalagi terus pemerintah daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa yang paling bawah akan melaksanakan. Oh, jangan lagi jual beli karena sudah ada loh. Paling tidak sampai orang lain yang khawatir. Dulu sawah kita kok begini, sekarang jadi gedung-gedung dan tempat kafe misalkan seperti itu kan ada pemikiran paling tidak. Mudah-mudahan ini ada. Itu tataran ideal. Baik Prof, sebagai closing statement dari Prof. Rake Swadana, silakan Prof. Mungkin kita mengingatkan ya, tidak hanya pemerintah mungkin nanti Prof, tapi juga masyarakat dari tatanan atas sampai bawah ini harus ya. Gimana Prof? Gini, kalau kita lihat dari sisi pemerintah tentu pelaksananya harus dilaksanakan. Apa yang menjadi ide konsep dari Bapak Gubernur dengan pola haluan pembangunan 100 tahun ke depan Bali era baru tentu juga harus diimplementasikan oleh pemerintah karena yang melaksanakan kan tingkat bawahnya kan. Berikutnya untuk masyarakat apa yang menjadi konsep ini paling tidak untuk menjaga Bali lah. Jangan sampai kita terlalu a priori,
kita dukung kalau ini memang benar dilaksanakan secara baik, dilaksanakan secara baik oleh pemerintah. Masyarakat harus mendukung sepenuhnya. Misalnya tidak alih fungsi lahan, jangan sampai membangun yang tidak pantasnya di daerah subur misalkan. Ya tentu masyarakat juga harus laksanakan seperti itu. Kalau tidak, ya sama aja bohong. Itu pesan saya. Terima kasih Prof. Kita sepakat bahwa Bali memang perlu diselamatkan ya. Kita tidak hanya hari ini, besok, tapi juga 100 tahun ke depan gitu. Banyak tantangan yang dihadapi. Tentu bersama-sama kita harus ini ya Prof ya. Benar seperti Prof sampaikan, masyarakat harus betul-betul ikut mendukung gitu ya. Karena ketika Bali terselamatkan, kita pun bersama-sama sebagai orang Bali juga akan terselamatkan. Jangan sampai kita jadi orang Bali malah tidak ada di Bali lagi. Iya, itu yang benar. Baik, terima kasih Prof. Rangga Sodana atas waktunya, dan demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup dengan hormat hati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.